Halo rekan-rekan networkers, baik di video keempat kali ini saya akan menjelaskan mengenai trunking. Oke ya, kita lihat konsepnya dulu. Ya, di sini kita memiliki dua buah switch ya, di mana masing-masing switch tersebut ya terhubung ke dua buah PC. Oke. Nah, kemudian dua switch ini terhubung dengan interface gigabit ya, dengan kabel UTP-nya adalah cross ya. Jadi hubungan antara dua switch ini akan kita jadikan sebagai trunking. Nah, disinilah kenapa kita memerlukan komunikasi supaya dua buah switch ini yang berisikan beberapa VLAN bisa berlangsung ya. Trunking ini diibaratkan adalah sebagai jembatan ya, jembatan komunikasi antara dua buah switch ya, dimana nanti masing-masing switch ini memiliki beberapa VLAN ID yang berbeda ya. Katakanlah nanti di sini ada VLAN 10 ya. Misalkan di sini ada VLAN 10, ini VLAN 20 ya. Sama misalkan di sini VLAN 10 juga, di sini VLAN 20. Nah, maka supaya nanti PC VLAN 10 di sini di switch yang switch 0 dengan PC VLAN 10 di switch kedua bisa saling komunikasi, begitu juga untuk PC VLAN 20 di sini, di masing-masing switch ini bisa komunikasi, maka interface yang di sini harus membawa informasi antara dua VLAN ID ini ya. Nah, di sinilah kita akan membuat trunking, atau sebutan yang lainnya disebut dengan tagging ya. Tagging ini sebenarnya trunking ya. Jadi tagging ini adalah tanda. Apa yang diberi tanda ya, bahwa interface ini akan diberikan tanda dari si VLAN ID yang akan lewat ke jalur trunking ini, yaitu VLAN ID 10 dan VLAN ID 20 ya. Jadi nanti trunking yang akan kita buat di sini ya, kita akan masukkan informasi atau taggingkan, kita tandai dengan VLAN 10 dan VLAN 20 ya, supaya nanti PC-PC di antara dua switch itu bisa saling komunikasi ke sesama VLAN-nya. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Kita segera masuk lagi ke paket tracernya. Nah, pertama kali kita akan konfigurasikan VLAN-nya dulu ya, di masing-masing switch. Oke ya, enable, kemudian kita buat VLAN dulu, configure terminal VLAN 10 ya, kemudian VLAN 20, kita langsung aja sini. Oke, kemudian kita lihat PC 7 dan PC 6 ya. Configure terminal interface F06 ya, kemudian switch port akses VLAN 20, switch port mode akses, kemudian interface 7 switch port akses VLAN 10, switch port mode akses. Oke, so VLAN brief. Oke ya, sudah ada sini. Oke ya, so VLAN brief lagi kita besarkan. Ada VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Oke, kemudian kita konfigurasikan untuk switch yang sebelah kanan, switch kedua. Sama ya. Configure terminal VLAN 10, exit, kemudian VLAN 20, exit lagi. Kita lihat untuk VLAN 10 nya berada di port 1, VLAN 20 di port 5 ya.
Oke, configure interface ya, F01 switch port akses VLAN 20, switch port mode akses. Interface F05 switch port akses VLAN 10, sorry. Kemudian switch port mode akses. So VLAN brief. Oke, ya. Jadi masing-masing switch sudah kita konfigurasikan VLAN, kemudian masing-masing portnya pun kita asosiasikan ke member masing-masing VLAN ya. Nah, kita kasih IP address dulu. Di sini yang di bagian atas adalah VLAN 10 ya, yang bawahnya adalah VLAN 20. Oke, simpelnya kita buat IP address, kita masukkan IP address maksudnya di sini 192.168 misalkan 10.2 ya. Nah, gak usah kasih gateway dulu. Kemudian di sini kita kasih IP bilang, sorry, ini tadi VLAN 10 ya. Nah, error. Oke, kita masukkan lagi static IP-nya 192.168.10.3. Oke, nah yang ini kita kasih IP juga 192.168.20.3. Tidak usah kita kasih gateway karena kita masih komunikasi VLAN ya, di VLAN yang sama. Ini 192.168.20.3. Nah, kemudian berikutnya adalah antara dua switch ini ada interface gigabit, kita harus konfigurasikan sebagai trunking ya. Baik, kita masuk dulu ke sini. Configure terminal interface gigabit 01 switch port mode trunk. Ya, sebenarnya cukup seperti ini ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang switch yang kedua kita jadikan port gigabit 01 sebagai trunking juga. Interface gigabit 01 switch port mode trunk. Oke, kita lihat ya, kita verifikasikan di switch yang sebelah kiri ya. Show interface trunk ya. Untuk melihat trunking yang sudah terbentuk antara dua buah switch ini, kita lihat show interface trunk ya. Tadi mengenablekan trunking di gigabit 01, kita bisa lihat di sini modenya sudah on, enkapsulasinya adalah 802.1Q atau trunking ya statusnya. Kemudian native VLAN-nya adalah menggunakan default VLAN ya, VLAN 1. Nah, kemudian VLAN yang diizinkan ya pada trunking ini adalah VLAN mulai dari VLAN 1 sampai dengan 1005 ya. Nah, karena kita sudah membuat dua buah VLAN yang baru, VLAN 10 dan VLAN 20 ya, maka VLAN yang diizinkan dan aktif di dalam manajemen domain itu adalah VLAN 1, 10, 20 ya. Artinya kalau kita cek show VLAN brief tadi cuma ada 3 buah VLAN ya, selain VLAN default yang tadi ya. Maka ketika kita verifikasikan show interface trunk ya, di dalam manajemen domainnya cuma ada 3 buah VLAN. Oke. Nah, pastikan di dalam switch yang sebelah kanan pun ya, itu informasinya sama ya, show interface trunking, show interface trunk. Oke ya, native VLAN-nya pastikan sama ya. By default kita menggunakan native VLAN 1. Oke. Baik, native VLAN ini nanti akan saya jelaskan di video yang kelima ya.
ketika kita akan membahas mengenai konsep redundansi dengan menggunakan spanning tree protocol sebagai preventionnya. Oke, ya, kita sudah verifikasikan bahwa dua switchnya sudah menggunakan trunking. Sekarang kita coba komunikasi antar VLAN 10 dan VLAN 20 di dua switch yang berbeda. Kita mulai dari VLAN yang atas, ya. Kita lihat sini VLAN 10, ya. IP config. Oke, 10.2. Ping dulu 192.168 10.3. Oke, kita lihat ya. Nah, kita coba verifikasikan dulu ya. Ini di port 7 dan port 1. Kita lihat dulu sini sekalian troubleshooting. Oke, ya. 10.2. Port 7 dan port 1 sama-sama VLAN 10 ya. Kita verifikasi sekalian ya. Kita cek dulu. Oke ya, di sini port 7 VLAN 10 sudah betul ya. Oke, kita lihat yang di sini port 1 pastikan VLAN 10. So, VLAN brief. Nah, terbalik ya sini ya. Kita coba rubah ya. Harusnya di sini VLAN 10 adalah port 1, VLAN 20 adalah port 5 ya. Interface F05 ya. No switch port access VLAN 10 ya. Tapi kita buat dia VLAN 20. Begitu untuk port VLAN 1. No switch port VLAN 20. Ya. Tapi dia adalah VLAN 10. Oke, lihat dulu. So, VLAN brief. Oke, sekarang sudah kita perbaiki. Kita kembali lagi untuk testing dengan ping ya. Nah, pastikan interface-nya sudah dalam kondisi LED-nya adalah hijau ya. Ini proses mulai dari blocking, listening, learning sampai dengan forwarding ini membutuhkan waktu sekitar 50 detik ya. Jadi kita tunggu dulu sampai dengan hijau. Oke. Nah, kita tes lagi pingnya. Oke ya. Sekarang antara PC di VLAN 10 sudah bisa saling komunikasi ya. Sekarang kita pastikan VLAN 20 di PC-PC yang di bawah ya. IP config dulu kita cek ya. Ini IP-nya kita ping ke 192.168 20 titik ya. Oke, ada 20.4 sepertinya ada. Oke, kita lihat ya IP-nya di sini ada yang bentrok ya. Oke, kita buat ini IP-nya 2 ya. Kita IP config lagi. Oke. Baik ya, verifikasinya sudah berhasil ya. Jadi kita kembali lagi, lihat ya, bahwa antar VLAN 10 ya, ini bisa komunikasi melalui interface gigabit 01 ya ke PC VLAN 10 di sini. Begitupun untuk VLAN 20 di PC 6 dan VLAN 20 di PC 5. Oke. Jadi kita cukup menggunakan satu buah interface fisikal untuk membawa informasi dua buah
VLAN ID di dalam satu buah trunking, ya. Nah, tidak perlu spesifik sebenarnya ketika kita melakukan konfigurasi trunking, cukup kita menggunakan switchport mode trunk, ya. Namun kalau misalkan konfigurasi seperti itu, artinya bahwa interface ini akan diizinkan untuk membawa informasi all VLAN, ya, atau semua tagging VLAN ID, ya. Oke, demikian untuk video keempat kali ini, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Silakan kalau ada pertanyaan di bagian komen di video ini. Terima kasih, ya.